Udah lebih dari sebulan ini gue menggunakan dua buah headphone untuk gue pakai sehari-hari. Yang pertama dari Bose, yang kedua dari Bowers & Wilkins. Untuk yang Bose ini udah pernah gue ceritain sebelumnya, jadi silahkan ditonton aja di video gue. Tapi yang ini, yang Bowers & Wilkins ini belum pernah gue ceritain sebelumnya. So, gue mau ceritain mengenai yang ini di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ceritain mengenai headphone ini. Ini adalah over-ear noise cancelling wireless headphones dari Bowers & Wilkins. Dan sedikit pengantar mengenai siapa sih sebenarnya Bowers & Wilkins. Dan sebenarnya ini adalah brand yang bisa dibilang legend. Ini adalah perusahaan asal Inggris yang udah berdiri dari 1966. Dan nggak pegel. Maaf, bercanda. Oke, lanjut. Sorry, gue ulang ya. Oke, jadi ini adalah perusahaan asal Inggris yang udah berdiri dari 1966 dan spesialisasinya adalah professional loudspeakers dan juga headphones. Dan pada Oktober 2020, perusahaan ini dibeli oleh Sound United. Ini adalah perusahaan grup yang juga memiliki beberapa brand lain seperti Denon, Boston Acoustic, dan juga Definitive Technology. Dan tentang Bowers & Wilkins PX7 ini sendiri, ini adalah salah satu headphone premium mereka yang cukup banyak diomongin di beberapa tahun kebelakang. Dan uniknya kalian akan menemukan dua tipe reviewer yang mereview headphone ini. Antara suka banget atau nggak suka banget. Sekontras itu. Kalau nggak percaya, silahkan tonton 10 review tentang headphone ini. Kalian pasti akan menemukan ya kurang lebih setengah-setengah yang suka banget sama yang nggak suka banget. Sekontras itu. Dan karena penasaran, akhirnya gue beli dan gue jajal sendiri. Dan gue sudah punya kesimpulan mengenai headphone ini. Tapi sebelum itu, gue harus apresiasi fitur-fiturnya. Karena di sini fiturnya cukup lengkap. Yang jadi fitur unggulan ada 3. Adaptive Noise Cancellation, Ambient Pass-Through, dan yang terakhir, Enhanced Wear Sensing Technology. Dan sebenarnya juga ada satu tambahan keunggulan lain, tapi nanti belakangan gue kasih tahu setelah 3 hal yang pertama tadi. Untuk Adaptive Noise Cancellation-nya di sini ada 4 mode, ada Off, Low, High, dan Auto. Dimana setting terbaik menurut gue ada di Auto. Dan lagi pula perbedaan antara high dan low-nya cukup berasa tapi nggak terlalu signifikan kedapnya. Dan bisa disimpulkan ini bukan noise cancellation paling kedap yang pernah gue cobain, tapi cukup nyaman di kuping. Dan ketika style musik sambil berpindah mode, menurut gue juga masih tetap nyaman dan musiknya detailnya nggak berkurang. Dan kemudian untuk ambient pass-through, ini semacam mode transparansi dan untuk beberapa case malah seperti alat bantu dengar menurut gue. Karena ini bekerja dengan bagus. Gue tetap bisa dengar suara di luar dari headphone ini secara natural, bahkan ketika musiknya lagi di setel. So bisa gue bilang gue suka sama ambient pass-through-nya. Dan yang berikutnya yaitu adalah Wear Sensing Technology. Dan ini akan berjalan ketika kalian sedang melepas headphone-nya dan musik akan berhenti secara otomatis. Dan akan kembali berlanjut kalau kalian pakai lagi kayak gini. Jadi ketika lagi dilepas, kalian nggak perlu matiin gini. Karena headphone kebanyakan, bahkan si Bose ini, kalau kalian nggak matiin, dia nggak mati. Sedangkan kalau ini bisa mati atau nge-pause otomatis lagunya. So, menurut gue itu adalah sebuah teknologi yang oke. Dan ketika ada di sini, menurut gue nilai plus. Contoh aktualnya, ini akan kepake misalkan kalian lagi ada di pesawat. Kalau lagi ada di pesawat, kemudian diajak ngobrol sama pramugari, misalkan ditanya makan gitu ya. Kalian lepas sesaat kayak gini, kemudian kalian pakai lagi, kalian nggak perlu repot-repot untuk nge-play lagi atau nge-catch up ulang yang udah terlewat. Karena kalau ini dilepas dan ini masih berlanjut, kalian kan harus rewind lagi. Harus ngejar tadi nyampe mana lagunya, atau podcastnya, atau filmnya tadi nyampe mana, kemudian diulang lagi. Kalau ini bisa langsung begini, langsung nyalah lagi, dan nge-pause sendiri, menurut gue itu akan menghemat waktu dan menyamankan. Jadi yang bisa ngerasain ini secara signifikan adalah mereka yang sering traveling pakai headphone. Dan gue juga tadi bilang ada satu kelebihan lain dari headphone ini, yaitu adalah kodeknya. Karena headphone ini support aptX adaptif dan juga Bluetooth 5.0. Artinya, kalau dihubungkan ke smartphone dengan prosesor Snapdragon, yang tentunya juga punya kodek ini, kualitas musiknya akan jadi lebih bagus lagi. Dan sebenarnya kodeknya juga nggak cuma itu, karena selain ada aptX adaptif, headphone ini juga support aptX HD, aptX Classic, AAC, dan juga SBC. Dan bisa dibilang secara spesifikasi, headphone ini cukup oke. Dengan full range driver 43,6 mm dan juga punya 4 buah mikrofon untuk ANC dan 2 buah mikrofon untuk call. Dan bobotnya 310 gram. Dan ngomongin tentang bobot, ini cukup menarik. Karena secara bobot sebenarnya ini nggak lebih ringan dari Bose QC45 yang sebelumnya pernah gue bahas. Tapi ini terasa lebih solid karena di bagian armnya ini terbuat dari woven carbon fiber composite. Jadi meski ini relatif ringan tapi tetap solid. So untuk mereka yang banyak gerak dan aktif jadi akan tetap nyaman aja pakai headphone ini.
Dan lagi kalau dari sisi tampilan, PX7 ini tampil dengan lebih estetik kalau menurut gue, baik dari sisi desainnya dan juga materialnya, bahkan dibandingkan sama si Bose QC45 ini. Karena ini tampil lebih apa adanya ya yang ini. Sedangkan kalau yang ini ada kain, kemudian juga ada carbon fiber, dan ya gue suka dengan paduan warnanya juga. So, ini lebih estetik. Kalau kalian cari headphone yang estetik, menurut gue ini adalah salah satu yang bisa dipertimbangkan. Dan FYI, engineering team untuk PX7 ini adalah tim yang sama dengan yang membuat speaker Bowers & Wilkins 800 series Diamond yang dipakai di studio Abbey Road. Lalu pertanyaannya, apakah hal tersebut mempengaruhi sound quality-nya? Well, dari sound quality bisa gue bilang, headphone ini tuh nggak cocok sama semua orang. Tapi bentar, gue punya alasan kenapa gue ngomong kayak gitu. Jadi, gue udah pakai ini hampir 2 bulan ya, udah sebulanan lebih, dan gue udah pakai ini untuk traveling juga. Jakarta, Tokyo, Hawaii, berangkatnya gue pakai ini. Jadi, gue udah pakai ini selama puluhan jam nonstop juga. Dan gue menemukan sebuah kesimpulan. Menurut gue ini akan cocok untuk kalian yang pengen mendengarkan musik secara detail dan juga orang yang pengen mendengarkan musik secara spesifik. Akan cocok sama headphone yang ini. Kalau dipakai harian, well, ini masih nyaman sih. Tapi akan kalah nyaman sama yang ini. Kalau untuk yang ini juaranya nyaman lah. Kalian akan nyaman pakai ini secara lama. Meskipun secara quality dan detail gue lebih suka ini. Jadi udah kelihatan bedanya ya antara ini dan ini ya. Kalau secara detail gue lebih suka yang ini. Secara selera gue, secara kuping gue. Karena gue mendengarkan lagu yang gue produksi sendiri dan gue lebih suka mendengarkannya dengan menggunakan headphone ini. Sedangkan kalau yang ini menurut gue menang di nyaman. Gue pakai durasi lama nggak ada masalah, tapi ini juga sebenarnya nyaman. Cuma ya lama-lama akan terasa berat. Mungkin karena bobotnya lebih berat dibandingkan yang ini. So, ini ideal untuk mereka yang pengen me time, mendengarkan musik, kemudian pengen terisolasi secara penuh dari orang-orang di sekitar. Kalau commuting atau lagi di mall, pengen sendirian, nggak pengen diganggu, tapi ya pengen pakai headphone doang, menurut gue ini akan ideal. Meskipun kalau dipakai dalam durasi yang lama, ini akan lebih nyaman. Jadi perbedaannya menurut gue antara kedua headphone ini seperti itu. Dan karena hal itu juga sebenarnya gue akhirnya paham kenapa ada orang yang suka banget sama headphone ini, tapi juga ada yang nggak suka banget. Jadi memang headphone ini agak unik kalau menurut gue. Dan kemudian informasi tambahan, ini case-nya tuh cukup unik dan gue suka dengan materialnya karena terbuat dari kain gitu. Jadi terasa mewah, meskipun yang Bose ini juga oke, dari leather. Jadi masalah preferensi aja, tapi secara ukuran, ya ini lebih gede sih. Jadi sedikit makan tempat aja kalau dipakai buat traveling sebenarnya. Agak gede aja. Meskipun ukurannya lumayan umum ya, tapi kalau dibandingin sama ini kayak lebih ringkes aja kalau dipakai untuk traveling. So, ya, disesuaikan aja sama preferensi kalian. Tapi kalau material case-nya gue lebih suka ini. Ini lebih pas aja sama selera gue. Dan juga headphone Bowers & Wilkins PX7 ini bisa dikoneksikan ke dua device secara sekaligus. Jadi bisa dihubungkan ke laptop dan juga ke smartphone. Dan kalau lagi mendengarkan dari laptop, kemudian ada telepon masuk dari smartphone, itu bisa berpindah dengan smooth. Dan juga ini udah ada aplikasi untuk di smartphone-nya, di mana kita bisa atur noise cancelling level, bisa atur ambient pass-through-nya, dan juga bahkan sensitivitas dari sensornya. Dan yang menarik, ada soundscape untuk simulasi suara pegunungan, air terjun, dan lain-lain. Dan makanya nggak heran gue bilang ini cocok untuk mereka yang mau me time atau quality time sama diri sendiri sambil mendengarkan audio secara fokus. Dan sekian untuk curhat gue tentang headphone ini yang sebenarnya juga lentur, ya, durable banget ya. Gue senang banget sama headphone ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe ke channel ini. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah like videonya juga. Dan ini kedap banget. Pokoknya sampai jumpa di video Wisnu Kumoro berikutnya. Terima kasih udah nonton. Dadah!